Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran IPA bersama Ibu Lia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah belajar IPA bersama Ibu Lia dan mendengarkan videonya sampai habis. Nah, sebelum belajar, pastikan kalian memiliki hal-hal berikut sebelum memulai. Yang pertama adalah buku tema 6, yang kedua buku tulis, yang ketiga alat tulis, pulpen, dan pensil. Selamat datang, kalian bersemangat mengikuti sesi belajar seru. Nah, sekarang kita akan belajar tentang daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, Ibu ingin review tentang pelajaran yang sebelumnya tentang metamorfosis. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Iya, benar sekali. Jadi, metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada hewan dalam setiap tahapan pertumbuhannya. Coba metamorfosis dibedakan menjadi berapa macam anak-anak? Ya benar sekali, ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewannya apa aja? Hewannya biasanya adalah amfibi dan serangga anak-anak. Nah, hewan yang lainnya itu masuk ke metamorfosis enggak ya? Nah, kita akan bahas pada pertemuan hari ini, yaitu hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, berikut adalah gambar contoh dari hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu biasanya adalah kucing. Kucing itu termasuk ke dalam hewan mamalia. Kemudian ada ayam. Ayam itu termasuk ke dalam hewan unggas. Dan yang ketiga itu ada sapi di sini anak-anak. Nah, sapi ini masuk ke dalam hewan mamalia. Nah, selain ketiga gambar ini ada reptil. Reptil tidak termasuk ke dalam hewan yang mengalami metamorfosis ya anak-anak. Jadi, reptil itu tidak mengalami metamorfosis. Contoh dari reptil adalah ular. Nah, seperti itu anak-anak. Kita lanjut ya. Yang pertama, daur hidup hewan peliharaan, yaitu kucing. Nah, kucing merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kenapa kucing tidak mengalami metamorfosis? Karena kucing itu melahirkan, maka anak yang dihasilkan itu mirip dengan induknya. Ini adalah anak kucing, mirip kan dengan induknya, cuman berbeda ukurannya saja anak-anak. Nah, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga, setelah melahirkan anak kucing, maka anak kucing memiliki rambut yang masih basah dan jarang. Oleh karena itu, pada saat masih kecil, kucing itu jarang memiliki rambut yang tebal. Nah, selanjutnya adalah setelah itu anak kucing tumbuh menjadi kucing muda seiring dengan pertumbuhannya. Anak kucing memiliki rambut yang tebal. Oleh karena itu, di sini kucing yang masih kecil akan mengalami pertumbuhan menjadi kucing muda dan lalu menjadi kucing yang dewasa. Nah, seiring bertambahnya ukuran, maka dia akan bertambahnya rambut. Jadi rambutnya akan mulai tebal. Yang kedua adalah daur hidup ayam. Nah, ayam juga termasuk ke dalam hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kenapa ayam tidak mengalami metamorfosis? Karena ayam itu bertelur, maka telur yang dihasilkan itu ya bentuknya seperti anak ayam. Nah, lalu ayam burung dan hewan unggas lainnya itu tidak mengalami metamorfosis.
Nah, yang kedua, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga, telur yang telah menetas akan berubah menjadi anak ayam. Anak ayam memiliki tubuh yang kecil dan bulu yang halus. Nah, di sini morfologi atau bentuk tubuhnya itu mirip dengan induknya. Sudah ada sayapnya dan bulunya itu sudah ada walaupun masih halus, tidak sekasar ayam dewasa. Namun dia sangat mirip dengan induknya, anak-anak. Jadi ayam itu mengalami perubahan itu berdasarkan ukuran tubuhnya dan dia mengalami pertumbuhan. Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah daur hidup sapi. Nah, sapi merupakan hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan mamalia seperti sapi tidak mengalami metamorfosis. Sapi melahirkan dan menghasilkan anak sapi. Nah, anak sapi seiring bertambahnya umur akan bertambah ukuran juga dan mulai menghasilkan susu untuk diperah. Seperti itu anak-anak, ini merupakan gambar dari pertumbuhan sapi. Nah, sapi dewasa, dia melahirkan anak sapi. Lalu anak sapi akan berubah ukurannya menjadi sapi muda. Nah, nanti sapi muda ini akan berubah lagi menjadi sapi dewasa yang akan siap untuk melahirkan dan sudah siap untuk diperah susunya. Nah, dari ketiga hewan tersebut, apa persamaannya ya anak-anak? Ada yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangan. Nah, jadi hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti ayam, kucing, dan sapi, dia itu tidak mengalami metamorfosis, tapi dia mengalami perubahan ukuran tubuh. Namun, ketiga hewan itu tidak mengalami perubahan bentuk. Bentuk anak kucing dan kucing dewasa tidak mengalami perubahan yang mencolok. Bentuk tubuh hewan muda sama dengan bentuk dewasanya. Nah, demikian halnya yang dialami oleh ayam, sapi, dan ular. Oleh karena itu, kucing, ayam, dan sapi dikatakan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, sampai sini jelas anak-anak? Kalau jelas, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.